Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Halo. Segenap majelis jemaat GKJ Klaten mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh para jemaat. Begitu pula yang para tamu yang mungkin baru pertama mengikuti ibadah di tempat ini, selamat bergabung dan selamat beribadah. Ibadah Minggu pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ari Mustioani MTH dari Majelis Agung. Dimohon kepada untuk menciptakan ketenangan dalam ibadah ini, Bapak Ibu yang membawa HP atau handphone mohon untuk di silent atau dimatikan terlebih dahulu. Dan sebelum ibadah dimulai, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 292, KJ 292, bait pertama dan ketiga. Aku undang.
dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita ini hidup di dalam kasih, yaitu kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam ibadah kita pada saat ini kita mengambil saat itu, kita hening sejenak. Mari kita rasakan ajaran Kristus tersebut dalam kehidupan kita. Sudahkah ajaran untuk berbuat kasih itu kita lakukan dengan baik atau belum? Jika belum, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita secara pribadi. Mari kita hening sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita juga menyatakan pengakuan dosa kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 467 bait 1 dan 2, Tuhanku bila hati kawanku. Dengan Kidung Jemaat 39 bait 1 dan 2, Budi beri belas kasih.
mengucap syukur dan terima kasih karena pagi hari ini kami boleh datang, kami boleh beribadah di gereja Tuhan dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Ya Tuhan, jika sebentar lagi kami akan membaca, kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti, kami dapat memahami, terlebih kami dapat melaksanakan apa yang terkandung dalam firman Tuhan. Ibu Pendeta Ari Mustion ini yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan, kiranya apa yang disampaikan adalah kehendak Tuhan sajalah. Untuk itu ya Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Yeremia 11 ayat 18 sampai 20 dengan judul perikop Nyawa Yeremia terancam di Anatot. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau Tuhan memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur 54, rekan-rekannya Bapak Ibu yang mampu menyanyikan, Bapak Haid akan menyanyikan oleh Bapak.
Bacaan yang kedua terambil dari bacaan yang kedua terambil dari Yakobus 3 ayat 13, dilanjutkan Yakobus 4 ayat 3, 7 sampai 8a. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu meninggikan diri sendiri, janganlah kamu melawakkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dilanjutkan Yakobus 4 ayat 3. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Atau kamu berdua juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Demikian perkataan. Inilah permulaan Injil Kristus. Markus 9 ayat 30 sampai dengan 37 demikian. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudahnya ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Siapa yang terbesar di antara para murid? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir, dan semuanya dari semuanya, dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti
ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali saya menyapa selamat pagi. Puji Tuhan. Pagi ini tema khotbah kita adalah mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial secara konsisten. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita masih ingat ya, dengan sila-sila dalam Pancasila. Yang berbicara tentang keadilan sosial itu adalah sila kelima. Apa kayak bunyinya kalau masih ingat ya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Puji Tuhan, kita semua masih ingat. Tapi kalau kita disuruh membaca dari sila pertama sampai sila kelima itu masih ingat betul? Puji Tuhan, tapi betul sekali. Sila kelima saja. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak Indonesia berdiri tahun 45 sampai dengan sekarang, itu kita sudah merdeka berapa tahun ya? 79 tahun. Kira-kira keadilan sosial itu sudah terjadi belum bagi seluruh rakyat Indonesia? Kenapa kok belum ya? Belum merata. Kenapa kok tidak merata? Kira-kira apa penyebabnya? Kenapa? Masih baru merdeka. Kenapa boleh? Kenapa Pak? Oh, egois. Mari kita lihat ya. Apakah yang menyebabkan kira-kira kita ini bersikap menjadi tidak adil? Mari kita melihat diri kita sendiri. Apakah di sini ada yang anaknya lebih dari satu? Banyak ya, banyak. Ada yang 2, 3, 4, 5, ada yang sampai di atas 10? Sudah ada. Kira-kira terhadap semua anak kita, perasaan kita itu sama begitu. Kita sami boten nggih? Ayo, jujur mawon, sami boten. Nggih, sakjane nek sayane padha wae. Cuma sing siji niku ketambah enek jengkele, enek mangkele. Ya, kira-kira apa yang menyebabkan kita lalu memiliki perasaan-perasaan tidak adil begitu? Dan mengapa di Indonesia ini keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu juga belum terjadi? Kita akan melihat film. Film pendek saja. Ini kisah mentega. Kita akan melihat film. Semoga film ini bisa keluar suaranya, semoga. Kadang saya itu di satu jemaat itu hanya saja suaranya Pak Budi. Oh tadi juga ini. Oh iya, semoga bisa. Apakah muncul suaranya? Kalau tidak muncul, karena kalau tidak muncul mentega. Di sebuah desa, ada seorang pria yang bekerja sebagai tukang roti. Roti-roti yang dibuatnya sangat enak, sehingga selalu habis terjual setiap harinya. Setiap hari si tukang roti selalu membeli 1 kilogram mentega dari seorang peternak. Dan sebaliknya, si peternak juga membeli persediaan roti dari pria tersebut. Dan akhirnya mereka pun saling berlangganan setiap harinya. Suatu hari, setelah membeli 1 kilogram mentega dari si peternak, si tukang roti merasa ragu akan berat mentega yang dibelinya karena mentega itu terlihat kecil. Ia pun mengambil timbangan lalu menaruh menteganya di sana. Alangkah marahnya saat ia melihat bahwa
bahwa berat mentega itu ternyata tidak sampai 1 kilogram. Ia segera mengadukan si peternak ke pengadilan. Di pengadilan, hakim bertanya pada si peternak. Peternak, apakah sebelum dijual, kamu menimbang mentegamu terlebih dahulu? Si peternak menjawab, Maaf Yang Mulia, peralatan saya tidak lengkap. Saya tidak punya timbangan. Kalau begitu, bagaimana kamu bisa yakin mentega yang kamu jual memang betul 1 kilogram? Peternak tersebut menjelaskan. Saya memang tidak punya timbangan, tapi setiap hari saya membeli 1 kilogram roti dari si tukang roti. Kemudian dengan menggunakan sebatang kayu, saya menaruh roti itu di satu sisi dan mentega di sisi lainnya. Saya terus menambah menteganya sampai keduanya seimbang. Jadi saya yakin sekali bahwa mentega yang saya jual itu memang 1 kilogram, Pak Hakim. Setelah mendengar penjelasan si peternak, muka si tukang roti menjadi merah padam. Akhirnya ia mengaku pada hakim bahwa ialah yang menimbang roti kurang dari 1 kilogram untuk dijual kepada si peternak agar mendapatkan untung lebih banyak. Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Biasakanlah untuk selalu bersikap jujur dimanapun Anda berada. Jika Anda tidak jujur, cepat atau lambat Anda akan mendapatkan buah pahit dari ketidakjujuran tersebut. Demikianlah tadi filmnya. Jadi penjual roti ini protes loh, penting kok titik. Ternyata Bapak Ibu. Nah, dari film itu tadi kita tahu apa yang membuat seseorang itu tidak bersikap adil kira-kira Bapak Ibu. Ketidakjujuran, apalagi mendapatkan laba lebih, ingin mendapat keuntungan. Jadi dia tidak memikirkan sesuatu yang baik, dia hanya mementingkan dirinya sendiri, dia hanya mementingkan dirinya sendiri, mementingkan perasaannya sendiri, mementingkan kondisinya sendiri. Itu yang membuat kita lalu tidak bisa bersikap adil. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, para murid dalam perjalanan ke Kapernaum mereka juga sedang mempercayai sesuatu, memperdebatkan siapakah yang lebih utama di antara mereka. Siapa yang lebih tinggi di antara mereka kira-kira? Ada perasaan ingin menjadi lebih daripada yang lainnya. Yang membuat kita tidak bisa adil adalah karena kita ini lebih dari yang lainnya. Mengapa di Indonesia ini keadilan sosial itu belum bisa tercapai? Karena ada banyak orang yang ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak daripada orang lain, sehingga posisinya menjadi lebih unggul ketimbang orang lain. Ketika sama-sama menjabat, yang satunya kendaraannya hanya Avanza saja, bukan keluaran terbaru. Loh, yang satunya kendaraannya Pajero, padahal jabatannya sama. Yang punya Pajero kan pasti lebih gak ada perasaan lebih. Gak taunya ternyata Pajeronya itu tadi hasil dari korupsi misalnya. Lah bagaimana keadilan itu bisa terjadi? Ya mustahil di Indonesia akan terjadi keadilan sosial jika semangat para pejabatnya itu adalah masih ingin lebih unggul dari yang lainnya. Demikian juga di dalam gereja kita. Kalau dalam gereja kita itu masih eker-ekeran sopo sing duwe dhuwur, siapa yang lebih terhormat di gereja ini. Kita tidak memiliki kerendahan hati. Kata Yakobus tadi, akar dari semua permasalahan itu adalah sifat diri kita yang masih punya iri, mementingkan diri sendiri, kehilangan damai hidup kita. Ketika gereja kita juga bergeraknya itu dipandu oleh mementingkan diri sendiri,
masa-masa daurat. Semangat daurat yang berkeadilan itu adalah kalau sudah waktunya didaur ya dengan legowo didaur. Kalau sudah waktunya dipilih ya harus legowo untuk menerima panggilan untuk dipilih. Karena biasanya kalau dauran banyak yang mengirimkan surat cinta untuk mundur dari panggilan. Boten kok rebutan kayak muridnya Gusti Yesus ke. Ayo rebutan maju, boten kadang-kadang ini rebutan mundur. Nah, semangatnya harus tetap semangat berkeadilan sosial. Sing sepuh-sepuh niku nggih kepengin diganti. Terus untuk yang sepuh, yang muda-muda itu juga kepengin jadi penatua atau dinyatakan. Jadi semangatnya itu berkeadilan sosial. Nek dipilih ampun mundur, nek waktune mundur nggih ampun belum. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita itu adalah Allah yang adil. Dalam bacaan kita yang pertama tadi, Yeremia hendak menjelaskan bahwa Allah itu adil, Allah itu mencintai orang-orang yang benar. Dan Yakobus menegaskan orang yang benar itu hatinya adalah hati yang murni, yang cinta damai, tidak suka iri, tidak suka mementingkan diri sendiri. Dan Tuhan Yesus menegaskan kepada para muridnya, kalau engkau ingin menjadi lebih unggul dari yang lainnya, engkau juga harus bersedia melayani yang lainnya. Mari kita membangun semangat berkeadilan sosial dimanapun kita berada, baik di rumah, baik di gereja, di tempat kerja, baik dalam kehidupan masyarakat. Dengan dasarnya adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu terjadi kalau kita ini mencintai firman Tuhan. Maka di bulan kitab suci ini mari kita membangun karakter diri kita supaya kita konsisten berkeadilan sosial seperti Allah kita yang adil dan penuh cinta kasih. Mari Bapak Ibu, kita membangun kehidupan kita yang takut akan Tuhan, tidak mementingkan diri sendiri, tidak ingin lebih utama daripada yang lainnya. Sebab keinginan lebih utama dari yang lainnya itu adalah akar dari banyak sekali dosa. Allah kita Allah yang mencintai kita. Kalau Allah adalah Allah yang adil, kita pun dipanggil juga untuk berlaku adil. Tuhan memberkati kita sekali. Saat teduh bagi kita. Kita dipanggil untuk menjadi adil dalam berpikir, dalam bersikap, dalam bertindak. Kita menjadi tidak adil sebab kita ingin menjadi lebih utama dari yang lainnya. Kita tidak adil kepada anak-anak kita sebab mungkin kita menginginkan perhatian yang lebih dari anak-anak kita. Kita tidak bisa memaklumi keadaan mereka. Tuhan adalah Allah yang adil, tetapi Ia memaklumi keadaan kita. Mari hidup takut akan Tuhan, berlaku adil, dan tidak mementingkan diri sendiri, tidak ingin lebih utama dari yang lainnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Umat yang dikasih Tuhan dimohon berdiri bersama umat percaya di dunia ini. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kalau kami dipanggil untuk berlaku adil, menegakkan keadilan sosial secara konsisten dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah kami Bapa, kalau terkadang kami masih mementingkan diri kami sendiri, kalau kami ingin menjadi lebih unggul dari orang lain, sehingga kami tidak berlaku adil kepada sesama kami. Kami datang dan mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang adil, yang menginginkan supaya kehidupan kami adalah kehidupan yang berkeadilan. Kami percaya kuasa Roh Kudus menguatkan kami. Pada pagi hari ini kami juga mendoakan saudara-saudara kami, seluruh warga GKJ Jemaat Kepanjen, dan juga tamu yang hadir dalam ibadah ini. Biarlah Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari, dengan kecukupan, dengan kedamaian, dengan perlindungan, dan kami dikarunia Roh Kudus supaya kami setia kepada Tuhan Yesus Kristus seumur hidup kami. Kami juga mendoakan anak-anak kami yang masih sekolah semua diberkati dengan kepandaiannya, keberhasilan dengan pendidikannya. Biarlah anak-anak muda kami memuliakan Tuhan melalui kehidupan sehari-hari yang takut akan Tuhan. Tuhan pula yang memberkati supaya saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, sedang mengupayakan rezeki, Tuhan memberkati dengan pekerjaan dan rezeki yang baik bagi kehidupan berkeluarga kami. Yang sedang bergumul dengan jodoh, Tuhan memberikan jodoh orang Kristen yang baik, yang mendatangkan damai sejahtera. Yang sedang bergumul mendapatkan keturunan, Tuhan menjamah dan memberikan keturunan yang baik bagi mereka. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya pertolongan-Mu, bahwa Engkau Allah yang baik dan murah hati, memberi kepada kami tepat pada waktunya dan indah pada saatnya. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan kesehatan. Ibu Joni Putar-Putar, Ibu Talib, Ibu Tuti, Bapak Bambang, Bapak Sutiono, Ibu Simpang Libur, dan saudara-saudara kami yang lanjut usia. Dan demikian juga mungkin ada yang sakit, tapi kami tidak bisa menyebutkan namanya yang hadir pada saat ini. Biarlah Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan sukacita. Demikian pula yang sedang dalam masalah dan berbeban berat, kami mohonkan berkat jalan keluar dan kelegaan bagi saudara-saudara kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami percaya. Kami juga mendoakan GKJ Jemaat Kepanjen. Kami mengucap syukur. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati GKJ Jemaat Kepanjen, diberkati dengan kedamaian kerukunan, diberikan berkat kesejahteraan untuk menjadi berkat bagi lingkungannya. Saudara-saudara kami yang melayani di tempat ini, apapun bentuk pelayanannya, Tuhan yang memberkati semua pelayanan itu dapat dilakukan dengan baik. Semua PKT yang sudah direncanakan dapat dilakukan dengan baik, dan Tuhan memberikan kecukupan biaya operasional yang diperlukan. Kami juga berdoa dan mengucap syukur untuk Bapak Pendeta Widi Kurnianto beserta dengan keluarga. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus Tuhan sendiri bekerja memberkati Bapak Widi Kurnianto beserta keluarga, menjadi berkat dalam pelayanannya di GKJW Kepanjen bagi seluruh umat di GKJW Kepanjen. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan GKJW Kepanjen untuk diberkati. Dijauhkan rumah ibadah ini dari segala musibah dan mara bahaya, dari orang jahat, dari roh-roh yang jahat. Diberkatilah jemaat ini dengan takut akan Tuhan. Kami juga mendoakan negara kami Indonesia, Tuhan yang memberkati negara kami menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Para pemimpin kami memimpin dengan takut akan Tuhan dan kebijaksanaan. Dalam masa pemilihan kepala daerah, biarlah Tuhan memberkati kami. Negeri kami tetap aman dan damai. Diberkatilah kami dengan para pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami dan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan menyertai kami dengan keselamatan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami satukan doa-doa kami seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Oh
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pada saatnya kita mengaturkan persembahan yang sudah kita persiapkan sebagai wujud ungkapan syukur atas berkat Tuhan dalam seluruh hidup kita. Firman Tuhan yang melandasi dan berbeda diambil dari Mazmur 96 ayat yang 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan maksudlah kebelakangnya. Umat bersama kita memuji dari PKJ 146 ayat 1 dan 3 sampai dengan selesainya kita mengajukan persembahan. Hallelujah.
dimuliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan kami umat-Mu sudah menghaturkan persembahan sebagai wujud ungkapan syukur atas berkat Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan, kiranya persembahan kami dapat sebagai sarana pelayanan kami, khususnya di gereja kami GKJW Kepanjen. Kami juga berdoa untuk berkat-berkat Tuhan yang masih tersimpan di dalam rumah. Kiranya Tuhan memberkati dengan penuh limpah kasih, hingga kami dapat mencukupkan apa yang kami perlukan dan kami butuhkan tepat pada waktunya. Dan kami juga berdoa untuk tugas pekerjaan kami, juga usaha kami. Tuhan berkati kami sehingga dapat sebagai sarana jalan berkat dalam seluruh kehidupan kami pada sesama kami. Kami juga berdoa bagi pengelola persembahan. Tuhan berkati hingga mereka dapat mengelola seturut dengan hikmat dan daripada Tuhan Yesus saja. Demikian Tuhan doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengasihi, Tuhan yang sudah memberkati di dalam seluruh kehidupan kami. Kami sungguh mengucap puji syukur. Haleluya. Amin. Umat silakan. Bapak Ibu yang diasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Selamat pagi, shalom. Saya akan memberi ada penekanan untuk berita Jumat pada pagi hari ini. Sebelumnya kami ada pengumuman juga. Kami dari Gereja Kristen Jawitan Jumat Panjen pada saat ini mengucapkan terima kasih pada Ibu Pendeta Ari yang dari Majelis Agung GKJW. Terima kasih atas pelayanannya pada ini, dan juga Tuhan berkati kita semua. Bapak Ibu, ada penekanan untuk berita jemaat yang nomor 6, ibadah penghiburan, kebaktian penghiburan 40 hari dipanggil Bapak Surgawi, yaitu almarhum Mas Hari Ciswanto Rudianto atau Mas Rudi, keluarga atau anak dari almarhum Bapak Ibu Dimoyo. Keluarga mengundang warga jemaat seluruhnya. Warga jemaat GKJ Panjen pada penghiburan itu akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 pukul 18 atau 6 petang. Tempatnya di Jalan Adi Mulyo, Martirjo, Panjen. Sekali lagi mengundang seluruh warga jemaat. Untuk itu karena ini berkenaan bersama dengan juga ibadah Patuen, hari Selasa ini ada 3 kelompok, maka ada beberapa arahan dari perkunjungan keluarga Bapak Ibu. Untuk hari Selasa itu bertempat di rumah Bapak Sudarman yang semula pukul 18 seperti biasanya dimajukan untuk kelompok Matius. Kelompok Matius dulu itu dimajukan, kelompok Matius ibadah nanti tanggal 24 itu pukul 16 atau 4 sore. Karena setelah itu Bapak Pendeta akan melayani pukul 6 di Martirjo, di rumah almarhum. Kemudian untuk Markus juga demikian. Markus ibadah yang semula juga hari Selasa itu diundur tanggal 25 jam tempat pelayan Gabroba. Kemudian untuk kelompok Lukas juga demikian. Kelompok Lukas juga diundur hari Rabu 25 September jam tempat pelayan tidak berubah. Kemudian yang kelompok lain tidak ada masalah karena juga ibadah hari Rabu. Itu yang terpenting sehubungan dengan kita keluarga Mas Bunda untuk ibadah penghiburan hari Selasa. Kemudian untuk perjamuan kudus ekumene Bapak Ibu, perjamuan kudus ekumene akan dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober hari Minggu pukul 7 pagi untuk Minggu, dan selanjutnya akan dilakukan pelayanan perjamuan kudus keliling. Kalau sebelumnya biasanya perjamuan kudus keliling itu hari Senin,
Ini nanti akan dibagi demikian. Jadi ibadah perjamuan kudus di Indo itu tanggal 6 Oktober, di Pepantang tanggal 13 Oktober. Untuk itu pelayanan perjamuan kudus keliling tidak perlu hari biasa, tapi tetap setelah pelayanan di Indo, kemudian setelah berapa menit itu Pak Pendeta akan melayani yang di rumah, termasuk ngajum juga demikian. Setelah pelayanan jam tanggal 13 kita akan melayani jam kudus di rumah. Untuk itu, untuk mempersiapkan diri ketua kelompok siapa yang akan dilayani nanti di rumah warga jemaat yang perlu dilayani di rumah. Jadi saya kira itu perlu diketahui juga pada hari ini memang Bapak Pendeta beserta utusan jemaat itu ada sidang majelis daerah malam satu bertempat di Jumat Gadang mulai hari Jumat, Sabtu dan sampai sekarang. Itu Bapak Pendeta, Pak Edi dan mungkin Bu Edi Wuryani dan beberapa yang masuk Pak Desi dari Bintang MD malam. Saya kira itu rekan kita jemaat untuk nuwun atas perhatiannya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita dipanggil untuk berlaku berkeadilan sosial kepada setiap makhluk. Kita dipanggil untuk tidak mementingkan diri kita sendiri. Untuk itu kini kembalilah ke dalam kehidupan Bapak Ibu dan Saudara. Ingatlah selalu akan firman-Nya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan aku memberi kepadamu tidak seperti memberi, tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikian tertulis dalam Yohanes 14 ayat 27. Kita dipanggil untuk hidup saleh dan benar. Mari kita nyanyikan NKB 204 baitnya yang pertama. Haleluya.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah sebelum kita pulang mengambil saat teduh. Amin. Selamat jalan, Tuhan memberkati kita semua.